kita syukuri, maka nikmat itu akan menjadi nikmat yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat zahir, kalau kita syukuri dengan taat, dengan ibadah, maka nikmat zahir itu akan menjadi nikmat batin. Contohnya adalah lisan. Lisan ini kalau kita gunakan untuk zikir, sebagaimana kita sekarang, maka dari zikir itu akan menghasilkan ketentriman jiwa, ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Nikmat zahir kalau kita syukuri akan menjadi nikmat batin. Nikmat dunia kalau kita syukuri maka akan menjadi nikmat akhirat. Contohnya apa nikmat dunia? Umur ini kalau kita syukuri maka akan menjadi nikmat akhirat. Umur ada batas, tapi nilai manfaat dari umur nggak ada batas. Misal orang itu dikasih umur 80 tahun, dia gunakan untuk taat, untuk ibadah. Kapan dia masuk surga? Bukan cuma 80 tahun kok jadi surga selamanya. Umurnya ada batas, tapi manfaat dari umur itu nggak ada batas. Kapan orang masuk surga nggak ada resiko keluar. Kapan orang masuk neraka masih ada potensi untuk keluar. Itu tanda bahwa rahmatnya Allah itu lebih luas daripada murkanya. Orang kalau masuk neraka bisa selamat, tapi orang kalau sudah masuk surga selamanya itu sudah. Panjang umur, kapanpun dikasih panjang umur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedetik, walaupun semenit, walaupun sejam, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada nikmat di atas nikmat kapan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu-waktu yang mulia, dengan bulan-bulan yang mulia. Itu nikmat di atas nikmat. Makanya perlu buat kita untuk bersyukur lebih daripada biasanya. Kapan kita dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemu dengan bulan-bulan mulia. Apalagi kita kalau dikasih panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketemu dengan bulan Ramadan. Itu nikmat di atas nikmat. Maka ibadahnya kita kapan di bulan Ramadan harus lebih daripada ibadah kita sebelum Ramadan. Panjang umur ketemu Sya'ban itu nikmat, tapi lebih nikmat panjang umur ketemu Ramadan. Ramadan sayyidus syuhur. Bulan Ramadan itu adalah paling mulianya bulan. Tidak ada satupun nama bulan yang Allah abadikan dalam Al-Quran kecuali hanya Ramadan toh. Sya'ban mulia, Rajab mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram juga mulia. Tapi nggak Allah sebut satu-satu nama bulan-bulan tersebut dalam Al-Quran. Tapi kalau Ramadan Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu selalu menjadi yang paling mulia. Selalu menjadi yang paling mulia. Al-Quran kitab suci yang paling mulia. Al-Quran adalah mukjizat yang paling mulia untuk Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Quran adalah panduan hidup bagi umat yang paling mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan di malam yang paling mulia dalam Islam. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran adalah malam yang paling mulia dalam Islam. Paling afdalnya ibadah umat Nabi Muhammad adalah baca Al-Quran. Afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku, kata Nabi, adalah baca Al-Quran. Bahkan rumah yang paling mulia setelah masjid di muka bumi di atas dunia adalah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi Al-Quran yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan memandarkan cahaya dan menjadi bintang bagi penduduk langit, sebagaimana bintang di atas bagi penduduk bumi itu dikatakan bintang itu indah ketika bintang mengeluarkan atau memandarkan cahayanya. Nggak semua rumah di muka bumi ini mengeluarkan cahaya, memandarkan cahaya, membiaskan cahaya. Hanya rumah yang di dalamnya dibacakan
Al-Quran itu rumah yang memandatkan cahaya dan menjadi bintang bagi penduduk langit. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan Al-Quran bukan hanya mulia, tapi menjadi yang paling mulia. Termasuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang dikatakan khairum min alfi syahr. Lebih, bukan sama, bukan sebanding, bukan sepadan, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Kalau kita pernah ketemu Lailatul Qadar, pahala yang Allah berikan kepada kita lebih besar dan lebih banyak, lebih mulia dan lebih mahal dibandingkan pahalanya orang yang ibadah 24 jam nonstop selama 83 tahun lebih. Diceritakan Rasulullah SAW itu ketika mengetahui umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Orang itu kalau umurnya panjang berarti kesempatan untuk taatnya banyak. Di sisi yang lain, kita umat beliau umurnya mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, umurnya pendek. Berarti orang itu kalau umurnya pendek, kesempatan untuk ibadahnya minim, sedikit. Maka dari situ Rasulullah SAW minta kepada Allah, Allah anugerahkan kepada beliau dan kita satu anugerah yang dari anugerah ini mengungguli daripada kemuliaan umat-umat terdahulu dengan umurnya mereka yang panjang. Allah anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi itu minta untuk hajatnya kita. Tapi kadang-kadang kita ini umatnya Nabi ketemu Ramadan gak peduli Lailatul Qadar, gak peduli. Gak ada hasrat, gak ada minat, gak ada motivasi, gak ada semangat untuk ketemu Lailatul Qadar. Padahal Nabi itu minta Lailatul Qadar untuk hajatnya kita, tapi kita gak peduli sama hajatnya kita sendiri kadang-kadang. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam kitab Nasuhnya, kalau kita seumur hidup ketemu Lailatul Qadar itu 10 kali ya, maka nilai ibadah yang Allah berikan kepada kita lebih besar daripada orang yang ibadah 24 jam non-stop selama 1000 tahun. Kita ini kalau punya umur 70 tahun, 80 tahun, berarti kan kita ini ketemu Ramadan 70 sampai 80 kali. 10 kali aja kita ketemu. Pahala yang Allah berikan kepada kita lebih daripada orang yang ibadah 1000 tahun 24 jam non-stop. Cukup 1000 tahun, Bik. Karena satu kali malam 83 tahun lebih sekian bulan. Itu kalau dikali 10 ya kurang lebih 1000 tahun. Bayangin. Nabi belani kita, tapi kita nggak belani awal diri kadang-kadang. Banyak di antara kita minta ketemu Ramadan, tapi geledek kapan ketemu Ramadan nggak biasa gitu. Ramadan besok sama Ramadan kemarin sama, atau bahkan lebih buruk. Ya apa dulu yang minta panjang umur ketemu Ramadan kalau gitu. Seharusnya kita ini minta panjang umur ketemu Ramadan, tanggung jawab sama apa yang kita minta. Berapa kali kita minta panjang umur ketemu Ramadan? Berapa kali Allah kasih kepada kita? Tapi berapa kali umur ketemu Ramadan yang Allah jadikan itu nikmat kepada kita, kita sia-siakan dan kita lupakan. Banyak tidur, banyak main. Oh, tidurnya orang puasa kan ibadah, hafal sampai urusan ini. Kadang-kadang saat bahasa Arab ya, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Wis hadis sampai mek lurus. Innamal a'malu binniyat, ada naumus shaim ibadah. Mari setiane hadis itu enggak ono. Saya mau tanya. Misal Anda kerja sama saya. Pokok masuk mulai jam 8 pagi pulang jam 4 sore. Pokok melbu masih turu tak gaji 1 juta. Tidur deh. Iya, saya gaji 1 juta, tapi lek sampai melek tenanan, kerja tenanan 8 juta. Gaji ini sampai. Milih itu. Wong lek urusan duit, urusan fungsi cepet nih. Urusan ganjaran, qanaah. Tidurnya orang puasa itu ibadah, milih turu. Anda kerja sama saya walaupun tidur saya gaji 1 juta, lek melek 8 juta, milih 8 juta. Urusan duit semangat. Urusan ganjaran qanaah. Keliru falyatanafasil mutanafisun. Urusan ganjaran itu adalah berlomba-lomba. Semangat seharusnya.
Misal nih, kita nih ahli surga semuanya, insya Allah, amin. Kita ini ahli surga semuanya. Mau nggak tempat duduknya kita diselip sama orang lain? Nah, kita kan nggak mau tempat duduk kita diselip sama orang lain, ditempati sama orang lain. Maka booking tempat duduknya kita dengan ganjaran, bukan dengan duit, bukan dengan harta. Booking, nggak ada orang bisa nyelip tempat duduknya saya nanti di surga. Kenapa? Karena saya adalah orang yang paling banyak pahalanya nanti di surga. Begitu seharusnya. Kita ini walaupun ahli surga, nggak mau tempat duduknya kita keselip sama orang lain. Walaupun kita masuk surga, tapi mundur jaraknya, nggak mau kita. Maka yang paling bisa menentukan seseorang itu setinggi apa, semulia apa derajatnya di surga, bukan hartanya, bukan tahtanya, bukan apa-apa, tapi adalah ganjarannya. Ini sudah desa ganjaran ini. Ya, garek tenan itu, jenengi wis tepat. Iya betul, ganjaran ya. Mudah-mudahan ada surga semuanya. Tinggal pahalanya saja yang harus kita cari. Naumu shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Lah gimana ibadahnya? Kan begitu seharusnya. Merentok di gaji, nah dia udah melek. Lah kan begitu seharusnya. Kita ini kalau urusan duit pintar-pintar, urusan ganjaran qanaah, wa samtuhu tasbih, diamnya orang yang puasa itu dianggap zikir. Lah gimana zikirnya? Begitu seharusnya. Nabi sudah pesan sama kita dalam satu khutbahnya beliau ketika menjelang Ramadan, wastaghfiru fihi min arba' khisal. Kalau kalian masuk ketemu Ramadan, perbanyak di dalam bulan Ramadan 4 perkara. 4 perkara. Apa itu? Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 perkara di antara 4 perkara adalah 2 perkara yang bisa bikin Allah ridho. Wa khoslatain la ghina lakum anhuma. Dan 2 perkara yang lain adalah perkara yang kalian pasti butuh, pasti ada hajat sama itu. Nggak bisa nggak butuh, pasti butuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. 2 perkara yang bisa bikin Allah ridho. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Minta surga, minta selamat dari neraka. Ini adalah 2 hajat yang kita pasti butuh sama keduanya. Selamat dari neraka, masuk dalam surga. Perbanyak, ini bacaan bukan bacaan nunggu buka. Kadang-kadang kalau misal kita baca jam 1 siang, jam 1 siang baca asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Ana koncone nyenggol. Poso beduk kau. Yang ini kok maca asyhadu an la ilaha. Loh, kan? Kamelok ngaji, kamelok hubung Nabi kan. Itu bacaan bukan nunggu buka. Kapanpun selama Ramadan baca tuh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ketika nyetir, ketika goreng, ketika ngepel, ketika di sawah, ketika di kantor, ketika di bedak, di pasar, dimanapun. Secara umum kita ini kerja pakai tangan dan kaki. Maaf, mulut nganggur, tangan kaki urusan dunia, mulut untuk urusan akhirat. Mumpung ketemu Ramadan. Mereka tuh yang meninggal dunia itu kalau dikasih kesempatan hidup mereka milih ketemu Ramadan, tapi nggak mungkin. Kita yang masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan disia-siakan. Syahrun azim, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Saking barokahnya bulan Ramadan ngalang-ngali barokah umurnya kita selama 11 bulan sebelum Ramadan. Buat orang seperti kita nih. Kenapa? Karena kita nggak pernah puasa setiap hari kalau nggak Ramadan. Kita nggak pernah bangun sebelum subuh kalau nggak Ramadan. Kita nggak pernah sholat witir kalau nggak Ramadan. Kita ini jarang sedekah, jarang masuk masjid kalau nggak Ramadan. Kalau Ramadan yang nggak pernah masuk masjid. Subuh, maghrib, pulang sebentar, buka, balik isya, taraweh, witir, darusan mulai, balik mana maleman. Subhanallah, berapa kali dia keluar masuk masjid kalau sudah Ramadan? Kalau nggak Ramadan, balik mana? Nggak tahu gitu. Penuh berkah. Kita nggak pernah hafal Quran kalau nggak Ramadan. Makanya Ramadan ini
Kan Nabi bilang begini, "Lau ya'lamun nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamila." Kalau seandainya umatku ini tahu betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan, betapa berkahnya umur mereka di bulan Ramadan, niscaya mereka berharap setahun penuh Ramadan. Coba bayangkan, kalau setahun penuh Ramadan, 365 hari kita puasa. Setiap bulan sekali ada kesempatan ketemu Lailatul Qadar. Sebulan sekali kita khatam Quran, setiap pagi kita bangun sebelum subuh, setiap malam kita sholat tarawehnya 20 rakaat, witirnya 3 sampai 11 rakaat. Bayang, apakah enak kira-kira? Enak. Tapi nggak mungkin dari sebulan jadi setahun itu nggak mungkin. Tapi cara hidupnya bisa kita buat seumur hidup. Ramadannya kita nggak bisa, sebulan, setahun sekali sudah. Tapi cara hidupnya bisa. Apa itu? Sholat witirnya nggak nunggu Ramadan, itu sunnah nggak nunggu Ramadan. Kalau taraweh hanya ada Ramadan, tapi kalau witir, baca Quran, bangun sebelum subuh, i'tikaf di masjid, dan seterusnya, nggak nunggu Ramadan. Kita ini kalau Ramadan paling senang ketika kapan? Hah? Mantap, susah. Paling senang ketika buka. Tapi nggak apa-apa. Lisa'im farhatan katanya. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibahas oleh ulama. Senang ketika buka itu macam-macam. Macam-macam. Ada orang senang ketemu buka, kenapa? Mangan. Dahar, buka. Azan maghrib, alhamdulillah azan. Apa? Buka. Ini seneng paling elek. Ada tingkatan kedua kata ulama, seneng ketemu buka, azan maghrib, alhamdulillah. Apa? Kok seneng model? Iya seneng lah. Apa? Alhamdulillah mulai dari subuh sampai maghrib saya lancar ibadahnya, nggak sakit. Maaf kalau perempuan nggak sampai head. Bayangkan mulai subuh Joko poso, jam 5 head ya kira-kira. Oh iya ada spasi foto itu. Alhamdulillah saya nggak semaput. Alhamdulillah saya nggak murtad. Alhamdulillah saya nggak gila. Pokoknya perkara-perkara yang membatalkan puasa berhasil saya jauhi mulai dari subuh sampai maghrib. Dikasih lancar sama Allah, nggak sakit, nggak semaput, nggak gila dan seterusnya. Alhamdulillah. Tingkatan nomor 2 standar. Tingkatan ketiga beda lagi. Alhamdulillah dan maghrib. Apa kok seneng? Insya Allah puasa saya ini puasa yang diterima hari ini. Lu kok bisa? Karena bukan hanya perut dan kerongkongan saya puasa, mata saya juga ikut puasa, mulut saya juga ikut puasa, telinga saya juga ikut puasa. Seneng. Buka itu macam-macam. Kita ini kalau sudah buka ngeregani kesederhanaan. Kenapa sih orang itu kok seneng buka? Karena siangnya poso. Kenapa orang itu kalau buka seneng? Karena siangnya poso. Walaupun ketika buka puasa mungkin cuma sambel, penyet, tahu, tempe, kerupuk, ojo lali, mari seneng. Coba misal ada orang nggak poso, mek pura-pura poso. Makanya karena pura-pura puasa, ya pura-pura buka puasa. Wah, menunya buka puasa. Apa namanya? Sate, gulai, rawon, nasi padang, semuanya ada. Nikmat nggak kira-kira ketika buka puasa? Enggak. Masih mikoro aku. Epok-epok tok ae buka. Kenapa nggak poso sih? Jadi kita dapat kebahagiaan ketika kita berbuka itu karena kita taat kepada Allah mulai subuh sampai maghrib dalam keadaan berpuasa. Ditingkatkan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ketemu Ramadan. Abdullah bin Abbas mengatakan begini, "Walillahi fi kulli lailatin min layali Ramadan inda al-iftar alfu atiqin minan nar." Setiap datang waktu berbuka itu, jutaan manusia Allah merdekakan mereka semuanya daripada api neraka. Sepanjang Ramadan, setiap datang waktu berbuka, jutaan manusia Allah merdekakan semuanya, jutaan manusia daripada api neraka.
Kalau Ramadan ketemu 29 hari, seharusnya kita lebih senang kalau Ramadan ketemu 30 hari. Kenapa? Berarti lebih banyak yang dimerdekakan oleh Allah daripada di neraka. Orang ini kadang-kadang jaluk dawa umur gitu Ramadan tapi ngeletek kabeh. Wah, mulai recep wa balighna Ramadan. Begitu sudah dekat puasa, meni apa mben poso milih mben. Cari ini kangen agak pindang ketemuan mesti. Kapan Rio yang meni apa mben milih meni. Ini kangen teman-teman apa enggak? Kalau kangen itu kapan ketemu nggak kepingin pisah. Katanya senang ketemu Ramadan, tapi kalau sudah ketemu Ramadan, kapan dang mari nih kira Ramadan, kapan dang riyoyo nih kira Ramadan. Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir mengatakan at-tamanni bi zawali Ramadan minal kabair. Ngarep-ngarep yang namanya Ramadan indang mari itu termasuk dosa besar. Nunggu-nunggu, ngenten-ngenteni ngarep-ngarep kapan Ramadan indang mari, indang riyoyoan itu termasuk dosa gede. Berarti kan kita selama ini gorokan ya. Minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi mintanya besok lusa. Kapan Ramadan mau kelar, mintanya besok. Wa idza kana lailatul jum'ah, kalau sudah masuk malam Jumat dalam Ramadan bisa ketemu 4 sampai 5 kali kita ketemu malam Jumat. A'tadallahu fi kulli sa'atin minha alfi atiqin minan nar kullahum qad istaujabanna. Kalau sudah masuk malam Jumat, mulai dari maghrib sampai subuh jutaan diobral sama Allah. Mulai maghrib sampai subuh merdeka mereka semuanya daripada api neraka. Padahal mereka kullahum qad istaujabanna udah pantas masuk neraka sebetulnya. Saking si dawa umur, si duwe umur ketemu Ramadan dimanfaatkan. Gudangnya pahala Ramadan, ibadah sunnah dikasih pahala wajib, ibadah wajib dikasih pahala 70 kali lipat. Kita kalau sholat isya sekali, kalau Ramadan pahalanya sama seperti kalau kita sholat isya di luar Ramadan 70 kali, 70 hari. Nggak gampang. Tapi sekali kita laksanakan bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sebetulnya sudah pantas masuk neraka saking durung mati, durung mayai. Panjang umur ketemu Ramadan dimanfaatkan, tobat kek atau ibadahnya ditingkatkan kek dan seterusnya. Maka mereka nggak masuk neraka, masuk surga. Sampai pernah diceritakan ada seorang pemuda, kalau nggak Ramadan na'udzubillah, tapi kalau sudah Ramadan alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Setiap tahun begitu. Kalau nggak Ramadan, waduh, ancur-ancuran. Tapi kalau sudah Ramadan, ganti kumpulan, ganti penampilan, ganti kebiasaan, ganti sobo. Luar biasa taat. Setiap tahun begitu sudah. Lek nggak Ramadan, umat mana? Ada satu ulama soal itu heran, opo wari. Lek Ramadan, wah hebat. Tapi kalau sudah kelar dari Ramadan, umat mana? Tanya, Mas. Sampai ini mas lek Ramadan, waduh, kawannya aku nyebut. Tapi wis Ramadan hebat sampai. Saya mau tanya, kok ngenteni Ramadan sampai tobat? Apa katanya anak muda ini? Apunten ya, kulo ini nakal, tapi ya masih takut sama neraka. Loh, perasaanmu neraka mek ono Ramadan toh? Boten ngeten yai. Memang neraka itu nggak nunggu Ramadan, ada setiap hari ada neraka, cuman bedanya kalau Ramadan neraka itu ditutup sama Allah. Lah kalau saya masih kan berawat masuk neraka itu ya. Nekat ya, saya nakal tapi saya ngerti. Ya, saya masih waras ya nakal, cuman ya gak nantang. Saya masih iman, masih takut sama mereka. Oh, terus mereka Ramadan kok kumat? Waduh. Itu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab ya. Saya nggak tahu itu kenapa kalau nggak Ramadan saya ini umat maksiatnya. Ya mungkin kumpulan, mungkin nafsu, mungkin setan dan seterusnya. Oke. Singkat cerita di 1 tahun ketika Ramadan meninggal anak muda.
Kapan maksiat gak mati, kapan taat mati. Kapan gak tahu nang masjid gak mati, kapan nang masjid mati. Kapan gak tahu sholat gak mati, kapan sholat mati. Kapan gak tahu poso gak mati, kapan poso mati. Katanya kiai tadi itu, nak nak maksiat gak kurang-kurang. Kapan poso mati, kapan tobat mati, kapan sholat mati. Aku taat betina gak ngenteni poso gak mati-mati ketemu Ramadan. Jangan-jangan kapan saya maksiat mati saya. Sebagaimana dia kapan taat mati, mungkin saya kapan maksiat mati. Sebagaimana orang itu husnul khotimah ngobong dosa, orang suul khotimah ngobong ganjaran. Hasil sampai singkat cerita, ini kiai ulama yang soleh mimpi ketemu anak muda itu dalam kuburnya dapat nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, dari mana kamu dapat ini? Dari Allah. Kenapa Allah kasih kepada kamu? Cuman satu, dia. Saya ini senang ketemu Ramadan. Hormat kalau ketemu Ramadan. Ngajeni sama Ramadan. Saya menghargai Ramadan. Makanya saya kalau ketemu Ramadan sebagaimana jenengan tahu, saya taat, saya tobat, saya ini, saya itu. Saya diampun dosanya gara-gara itu. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala nar. Orang itu kalau senang ketemu Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Pertanyaannya, senang enggak kita ini ketemu Ramadan? Senang. Saya mau tanya, senang ketemu Ramadan perkara gampang atau perkara susah? Lek status gampang, Bu. Lek status gampang, lek spanduk gampang. Tapi lek seneng tenanan teko ati guru mesti. Belum tentu, kadang-kadang Ramadan isini turu tuhur tangi, mari tuhur salam turu. Adzan asar tangi salam turu maneh. Jam 5 tangi klotek-klotek nang pawon buka ora wong soto. Bapak teko kerja nggo dawet nggo golek. Wis buka traweh. Takok ya nek kancane apa poso? Alhamdulillah jam 5 tangi. Gak tangi lek gak salat kabeh. Seneng itu amal galak, amalnya hati. Belum tentu orang yang ngomong seneng, ngaku seneng ketemu Ramadan seneng betulan. Belum tentu orang yang ngomong ngaku seneng ketemu Ramadan seneng betulan. Wasuffidatis syayatin. Dan kalau sudah Ramadan yang namanya setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lah kok ada orang itu kalau Ramadan maksiat. Katanya setan dibelenggu. Ada pendapat di antara ulama setan itu, ada pendapat kata ulama setan itu dibelenggu nggak semuanya, tapi marodatul jin, marodatul syaitan, jenderal-jenderalnya tok yang dibelenggu sama Allah. Adapun setan-setan kelas kopral, ya, sing belajar sing dianemi jejeki. Nah, setan yang kelas-kelas seperti itu dibiarkan lepas. Jadi kalau ada orang maksiat ketika Ramadan itu sudah kalah perang melawan setan kelas kopral. Dan inyo kalau dia kalah perang melawan setan kelas jenderal, hilang imannya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua ada yang mengatakan enggak, semuanya dibelenggu sama Allah. Ya, kelas kopral, kelas jenderal semuanya dibelenggu sama Allah. Lah kok ada yang maksiat 11 bulan berhasil dia dididik sama setan. Setan kan tahu waktu saya untuk mendidik dia ini 11 bulan. Gimana caranya nanti ketika Ramadan saya dibelenggu, dikerangkeng sama Allah, tetap maksiat hari ini. Kenapa? Kemaksiatan sudah menjadi barang candu bagi dirinya, sudah menjadi hobi dan kegemarannya. Kan tadi dikudo tetap maksiat. Kenapa? Kadung seneng. 11 bulan dididik sama setan. Kalah sama nafsunya, bukan kalah sama setannya sudah. Kalau setan bisa dibelenggu, tapi kalau nafsu ini enggak, masih Ramadan enggak dibelenggu. Ada pendapat ulama mengatakan enggak, minal jinnati wan nas itu yang maksiat ketika Ramadan. Ada setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia. Nah, ketika setan bangsa jin dibelenggu ketika Ramadan, tersisalah setan bangsa manusia. Tapi kira-kira ono bener deh setan bangsa manusia. Lho kok gitu? Ketok sikile gak ketok dasi ya. Tepat. Iya, subhanallah. Makanya yang punya warung ini loh sudah Ramadan tutupan. Ojo nulung wong maksiat. Ditanggung rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Dodolone silane wis, wis Ramadan. Iya. Nah,
Kadang-kadang warungnya tutupan keri tadi. Tutupan spanduk tapi buka. Mending warungnya buka tapi aja dodol. Wali warungnya buka dak guys. Cuman aja dodol. Itu mending timbangane tutup tapi aslinya buka. Ngenyek ngece. Saya mau tanya, mayoritas di Ganjaran ini mayoritasnya muslim apa kafir? Nah, kalau ada orang siang-siang Ramadan mangan, kira-kira kafir atau muslim? Ayo. Kan muslim yang makan. Maksiat nggak dia? Maksiat. Sing dodol? Ya maksiat. Al-i'anah bil maksiyatun wa ridha bil kufri kufrun. Membantu kemaksiatan itu maksiat, ridho dengan kekufuran kufur, hukumnya waliyadzubillah min dzalik. Hati ini penting, ini hukum fikih sebetulnya. Terakhir hormati yang tidak puasa. Waduh, tahu. Maaf kita ini muslim, kalau pas di Bali hari raya Nyepi nggak ada hormati yang muslim yang nggak nyepian. Nggak ada ya. Orang muslim yang di Bali kapan hari raya Nyepi gak boleh metu. Keluar dari rumah itu nggak boleh. Jadi orang muslim kalau kepingin nggak nyepian ada di Bali sebelum nyepi keluar rumah, keluar dari Bali. Selamat itu bebas. Tapi kalau pas nyepi ada di Bali gak iso. Siapapun turis asing pun nggak boleh sudah. Nggak ada. Hormati dong muslim yang tidak merayakan nyepi. Nggak ada. Giliran muslim warung itu tutup, hormati yang tidak puasa. Loh, kok wali? Nanti akhirnya hormati yang tidak puasa, hormati yang nggak sholat, hormati yang nggak haji, hormati yang telanjang, hormati lah mau seorang maksiat dihormati. Bukan begitu cara berpikirnya. Yang di Bali kita nurut kok. Loh saya ngomong ini kan di Ganjaran. Lah kalau saya ngomong ini di Bali ya lain, yang punya warung tutup ini Ramadan ya, yang punya warung orang kafir semua. Ya nggak bisa. Nggak tepat. Kalau saya ngomong lihat kondisi, ini saya ngomong ada di mana? Oh muslimin semuanya. Yang punya warung ya rata-rata muslimin secara umum. Yang makan ya rata-rata muslimin juga secara umum. Ya maksiat, resikonya besar. Belum tentu mungkin yang makan orang kafir. Sampai takut KTP itu dari mana? BB yang makan orang kafir. Ayo sampai takut ini tak KTP ini sampai tahu ini. Dulu sih KTP. Oh yo, Nasrani, mangan. Barangkali musafir sampai takoki tak takon di Mas. Takon di Pak. Dari Madura dan Boyo mangan. Enggak kan? Mana pernah kita pilih-pilih? Nah, itu jangan. Sebagai penutup satu cerita. Ada seorang majusi penyembah api. Punya anak siang-siang Ramadan makan di luar. Jalan-jalan. Pulang-pulang dimarahi sama orang tua. Kamu ini enggak hormat. Muslimin tetangga kita ini semuanya mayoritas adalah muslim. Mereka sedang berpuasa. Kamu makan di siang hari Ramadan, ya kan ngeci mereka, nggak hormat sama mereka kan. Singkat cerita ini orang majusi meninggal. Ada ulama yang soleh ketemu sama si majusi di alam kuburnya dapat nikmat. Heran, kamu kan majusi penyembah api, kafir sama Allah, nggak iman sama Allah, tapi kok bisa kamu dalam kubur dapat nikmat? Saya sebelum mati sempat masuk Islam. Nggak koyo saiki wong mlebu Islam kabeh ru. Zaman dahulu ya ada orang masuk Islam tanpa diketahui oleh orang lain, tonggo baru mesti ru. Saya ini sebelum mati sempat memeluk Islam. Gara-gara apa? Katanya Allah setelah saya meninggal di alam kubur, gara-gara saya hormat kepada bulan Ramadan. Nah kalau ada orang muslim nggak hormat sama bulan Ramadan malah menghormati yang tidak puasa, ayo yang resiko itu apa? Kapan yang kafir bisa jadi Islam? Ojo-ojo sing Islam bisa jadi kafir. Yang Islam bisa jadi kafir, hati-hati. Yang penting menyampaikan, nggak boleh buka warung ketika Ramadan, nggak boleh. Hidayah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hadirin hadirat sekalian hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, ayo jadilah kita ini orang-orang yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita mintakan. Kita sendiri yang minta panjang umur ketemu Ramadan. Apa maunya kita minta panjang umur ketemu Ramadan? Kalau bukan karena rahmatnya Allah ada di situ, ampunan Allah ada di situ, pahalanya Allah ada di situ.
Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Awalnya adalah rahmah, 10 hari keduanya adalah ampunan, 10 hari ketiganya adalah merdeka dari neraka. Itu yang kita cari. Tinggal ketika kita ketemu Ramadan, sisa ikhtiarnya kita. Doanya sudah, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan. Kalau kita ketemu Ramadan, sisa ikhtiarnya kita. Usahanya kita, gimana caranya saya ketemu Ramadan, ketemu ampunan, ketemu rahmat, ketemu surga, ketemu ridho, ketemu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mudah-mudahan Rajab kita kemarin Rajab yang penuh berkah dan bukan Rajab terakhir buat kita. Mudah-mudahan Sya'ban ini mulai awal sampai yang tersisa ini semuanya menjadi Sya'ban yang penuh berkah dan bukan Sya'ban terakhir buat kita. Dan mudah-mudahan Ramadan besok bukan menjadi Ramadan terakhir buat kita. Kalau misal Ramadan besok adalah Ramadan terakhir kita, mudah-mudahan Ramadan besok adalah Ramadan yang paling indah dan yang paling berkesan seumur hidup kita. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan adalah syahidan lana la syahidan alaina, hujjatan lana la hujjatan alaina. Ramadan menjadi saksi akan kebaikan kita dan menjadi saksi yang meringankan kita nanti di hari kiamat, bukan justru Ramadan menjadi saksi akan keburukan dan saksi yang memberatkan langkah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin hadirat sekalian hadirin Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya, menjadi ilmu yang manfaat barakah zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagaimana tadi Gus Masud sudah sampaikan, saya mohon pamit habil khusus pada habaib semuanya karena masih ada keperluan ada di Batu. Jadi saya langsung ke Batu. Mohon doa semuanya, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di dalam kesempatan dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, taat sama Allah, patuh sama Rasulullah, dalam keadaan lebih sempurna, dalam keadaan lebih baik zahir maupun batin daripada kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya marilah acara pada malam hari ini kita lanjutkan dengan maulid kepada para musyid. Kami aturkan.